Halo teman-teman, hari ini saya ingin mengajak Anda merenung dari sebuah peristiwa besar yang sedang hangat, yaitu kasus yang menimpa Nadiem Makarim, pendiri Gojek sekaligus mantan Menteri Pendidikan. Banyak orang mengenalnya sebagai sosok brilian, visioner, bahkan idola bagi generasi muda. Namun kini, ia terseret dalam sebuah kasus. Saya tidak akan membahas detail hukumnya. Yang ingin kita gali adalah pelajaran mindset yang bisa kita ambil, supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Pertama, mindset tentang realita. Banyak orang punya ide besar, visi yang indah. Tetapi masalahnya, visi tanpa pemahaman realita bisa berubah jadi bumerang. Misalnya, dalam program digitalisasi dengan Chromebook terdengar canggih. Tapi ternyata di lapangan, banyak sekolah yang bahkan listrik dan internetnya belum stabil. Artinya apa? Mindset yang benar harus selalu menimbang. Apakah ide saya sesuai dengan kondisi nyata? Jangan sampai terlalu terpesona dengan gambaran besar, hingga lupa pada pijakan tanah yang sebenarnya. Kedua, mindset tentang tanggung jawab. Sebagai pemimpin, keputusan kita memengaruhi banyak orang. Pemimpin mungkin punya niat baik, tapi ketika tanggung jawab diabaikan atau diserahkan tanpa pengawasan, masalah besar bisa muncul. Pelajarannya bagi kita adalah, sekecil apapun peran kita tetap bertanggung jawab. Kalau kita pebisnis, bertanggung jawab pada pelanggan. Kalau kita karyawan, bertanggung jawab pada pekerjaan yang diberikan. Kalau kita seorang anak, bertanggung jawab pada keluarga. Mindset tanggung jawab inilah yang menjaga kita tetap lurus. Ketiga, mindset tentang integritas. Integritas bukan soal terlihat baik di depan publik, tapi soal berani konsisten dengan nilai kebenaran. Bahkan ketika tidak ada yang melihat. Banyak orang sukses runtuh bukan karena tidak punya skill, tapi karena integritasnya rapuh. Kasus ini jadi pengingat bahwa sehebat apapun prestasi seseorang, tanpa integritas, semuanya bisa hancur dalam sekejap. Jadi, motivasinya jelas. Bangun diri kita di atas pondasi kejujuran. Karena integritas itu investasi jangka panjang. Keempat, mindset evaluasi diri. Seringkali kita merasa sudah benar, sudah pintar, sudah tahu segalanya. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Mindset evaluasi diri artinya berani bertanya, apakah langkah saya sudah tepat? Apakah dampaknya positif? Apa yang bisa diperbaiki? Orang yang punya kebiasaan mengevaluasi diri akan lebih tahan terhadap kegagalan. Karena setiap kesalahan jadi bahan belajar, bukan alasan untuk jatuh. Lalu apa motivasi yang bisa kita ambil? Kasus ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa tinggi jabatan, seberapa besar prestasi, seberapa banyak kekayaan, yang membuat kita bertahan adalah mindset yang benar. Mindset untuk membumi, bukan sekadar bermimpi. Mindset untuk bertanggung jawab, bukan sekadar berambisi. Mindset untuk menjaga integritas, bukan sekadar mencari keuntungan. Mindset untuk terus mengevaluasi, bukan sekadar berpuas diri. Jadi, mari jadikan kasus ini bukan sekadar berita yang lewat, tapi pengingat untuk memperbaiki diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, sukses sejati bukan hanya soal mencapai puncak, tapi juga bagaimana kita bisa berdiri tegak dengan hati yang bersih dan langkah yang benar. Ingatlah, mindset yang benar adalah fondasi yang membuat kita tidak hanya meraih sukses, tapi juga mempertahankannya dengan bermartabat. Terima kasih, semoga motivasi ini bisa jadi bahan renungan dan dorongan untuk terus menata mindset kita.